Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Berubah Total. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 35 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui setiap ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita semua setuju jika di dalam kehidupan kita ini, walaupun kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan tetap mengalami yang namanya persoalan hidup. Seperti contohnya penyakit, ya, pertengkaran, masalah keuangan dan pergumulan-pergumulan lainnya di muka bumi ini. Namun kita juga setuju bahwa kita sebagai umat Tuhan yang setia, saat kita menghadapi persoalan hidup itu, kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dalam ayat firman Tuhan di Yesaya 35 ini, Nabi Yesaya menggambarkan pertolongan Allah ya melalui kemuliaannya dengan sangat indah, dengan sangat luar biasa. Bahkan karena begitu hebat dan luar biasanya Tuhan, ketika Ia menyatakan pertolongan dan kemuliaannya, maka dikatakan dalam firman Tuhan, padang gurun ya dan padang kering tidak dapat menahan sukacitanya. Padang belantara bahkan bersorak-sorai. Bunga mawar akan berbunga dan juga bersorak-sorai. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua di dalam Yesaya 35 ini. Padahal padang gurun, padang kering, padang belantara, bunga mawar itu semua adalah benda-benda mati. Mereka tidak dapat mengeluarkan ekspresi atau perasaan. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, maka benda-benda mati sekalipun dapat bersorak-sorai, dapat memuji keajaiban Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika benda mati saja bisa mendapatkan dampak dari kemuliaan dan pertolongan Tuhan, apalagi kita sebagai umat-umatnya. Saat pertolongan dari Allah itu datang dalam kehidupan kita, keadaan apapun yang kita alami, situasi apapun yang sedang kita hadapi, semuanya bisa berubah total. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Mata yang buta dapat dicelikkan, ini adalah berbicara kita yang mungkin saat-saat ini sudah tidak lagi melihat mujizat Tuhan. Sudah tidak lagi melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan akan kembali menunjukkan mujizatnya itu. Tuhan akan kembali menunjukkan kuasanya itu bagi kita. Dan ini yang Tuhan akan ubah secara total dari kehidupan kita ketika pertolongannya itu datang dalam kehidupan kita. Di mana kita yang mungkin dulu tidak melihat mujizat, sekarang Tuhan sanggup kembali mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Mazmur 77 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Allah yang sudah melakukan banyak keajaiban dan mujizatnya, keajaibannya itu nyata ketika Dia menolong kita. Kemudian di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan telinga yang tuli akan dibukakan. Telinga yang tuli akan dibukakan. Ini berbicara tentang bagaimana kita yang mungkin sudah tidak lagi mendengar dan mengetahui tentang kebesaran Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberitahu kita lagi tentang semua kuasanya itu.
Dia akan kembali menjelaskan, memberitahukan mujizat-mujizat, keajaiban, kedahsyatan apa yang sanggup dia lakukan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-11. Mazmur 81 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan merubah kehidupan kita secara total. Di mana ketika kita mungkin sudah tidak lagi mengerti, tidak pernah lagi mendengar tentang kuasa Tuhan, Tuhan kembali memberitahukan itu dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Ia akan membuat kita penuh dengan karya-karyanya yang luar biasa. Bagaikan telinga yang tuli dibukakan kembali. Kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-6. Ketika pertolongan Tuhan datang, Dia bisa merubah kehidupan kita secara total. Di dalam ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Ketika Tuhan menolong kita, hidup kita akan diubahkan. Bagaikan orang yang lumpuh. Ya, namun dia kembali dapat melompat-lompat bahkan seperti rusa. Ini berbicara tentang kita yang tadinya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena sukarnya keadaan yang kita hadapi. Ya, tetapi ketika Tuhan menolong kita, pertolongan Tuhan itu datang, kita dapat bangkit dari keterpurukan, bahkan dapat berdiri tegak mengatasi setiap keadaan sukar yang mungkin sedang kita jalani. Seperti rusa yang melompat di atas bukit-bukit, kita juga akan mampu melompati dan melalui semua persoalan kehidupan kita dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Ketika pertolongan Tuhan itu benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. 2 Samuel 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ini kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, Dia mengubah kehidupan kita secara total, Bapak Ibu. Yang mungkin tadinya kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa seperti orang yang lumpuh, tidak dapat bergerak. Tapi ketika Tuhan menolong, orang lumpuh pun dapat melompat seperti rusa. Kita pun dalam keadaan terpuruk kita sanggup bangkit mengatasi setiap persoalan kita dengan pertolongan daripada Tuhan. Kemudian masih di dalam ayat yang ke-6. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita secara total dengan pertolongannya. Bahkan seperti orang yang mulutnya bisu, namun dia bisa bersorak-sorai. Kita yang tidak lagi mungkin saat-saat ini sudah menjauh daripada pujian penyembahan. Kita yang tidak lagi memuji Tuhan, mengucapkan firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan menolong kita, Dia mengubah kehidupan kita secara total. Sehingga Tuhan akan membuat mulut kita penuh dengan puji-pujian bagi Dia. Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ini sungguh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong kita tidak hanya mengembalikan materi-materi yang kita miliki, tetapi Tuhan menolong kita pun di dalam hal rohani. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, kemudian kita tidak lagi dekat kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan menolong kita, Dia mengubahkan kehidupan kita. Sehingga dulu kehidupan kita yang mulut kita mungkin penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keluhan, tapi Tuhan sanggup mengubah. Tuhan penuhi mulut kita dengan puji-pujian bagi Dia. Itulah perubahan total yang Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-7. Ketika pertolongan Tuhan datang, perubahan total apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam ayat yang ke-7, bagaikan tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Kita melihat Bapak Ibu, tanah pasir dan tanah kersang identik dengan daerah yang sangat kering sehingga sukar bagi manusia untuk hidup di sana. Ya,
Tanah pasir dan tanah kersang ini dapat menjadi gambaran tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita berusaha, tempat di mana kita menempuh pendidikan yang mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami kesukaran di tempat-tempat tersebut. Tetapi Bapak Ibu, ketika pertolongan Tuhan datang, dinyatakan tempat-tempat yang kita mengalami persoalan di dalamnya, Tuhan mampu mengubahkannya menjadi tempat-tempat sumber berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Bagaikan kolam dan sumber-sumber air yang merupakan tempat air mengalir yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Begitulah Tuhan akan buat tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat kita bersekolah, semua akan dialiri dengan berkat-berkat yang melimpah saat pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat kehidupan kita berubah total karena pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Kemudian Yesaya 58 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Perubahan kehidupan total yang Tuhan kerjakan saat Dia menolong setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan itu jika terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita akan berubah total dan tentunya perubahan itu adalah perubahan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi diri kita. Oleh sebab itu marilah kita mau senantiasa berseru dan menantikan Allah. Biarkan Allah hadir dalam kehidupan kita dengan caranya yang ajaib, menjadi penolong dan sumber keselamatan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kami yakin firman-Mu adalah berkat bagi kehidupan kami yang membawa kehidupan kami, menuntun kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta dan setia akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah keluarga GPDI LSAD Magelang hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.